الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat adalah surah An-Nahl ayat 126 sampai 128. Ya, ini luar biasa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita membolehkan ketika kita disakiti itu dibalas. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, itu kita dibolehkan untuk membalas. Tapi ada ujung dari ayat berikutnya. Wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Akan tetapi jika kamu sabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi sebenarnya ayat ini adalah menunjukkan sesuatu yang penting. Ketika kita disakiti, ketika kita dihina, ketika kita diri kita merasa diintimidasi, sebenarnya boleh kita membalas. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih menganjurkan untuk sabar. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu banyak sekali memaafkan orang lain. Nabi tidak pernah marah apabila dirinya dihina. Nabi tidak pernah marah dirinya disakiti. Tapi Nabi begitu marah ketika agama Allah Subhanahu wa taala dihina. Maka ini bagi kaum milenial yang sekarang ya, ketika kita mohon maaf ya, ada misalkan di sekolah adik-adik nih ya, dibully atau mohon maaf diceng-cengin kalau bahasa anak-anaknya ya, dihina, itu ya udah biarin aja. Ya, jangan jangan diambil hati. Ya, lebih baik diam, jangan dibales. Ini jangan ada kan anak-anaknya dibalas juga ya. Udah dikatain, katain lagi. Ya, ini salah. Tetap sabar aja, walaupun itu memang sulit, tapi insya Allah Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka ada doa agar kita senantiasa terhindar dari yang namanya penyakit dendam dan marah. Yuk sama-sama kita bisa ikuti bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhanbi wadhhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Maka artinya adalah ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Ingat, ketika yang paling pertama, ketika kita berdoa kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadhhib ghaidha qalbi, ya Allah hilangkanlah rasa marah kita. Ya Allah hilangkan rasa dendam kita. Dan wa'ajirni minasyaiton, ya Allah jauhkanlah daripada goda-godaan syaitan, daripada bisikan-bisikan syaitan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga bisa meneladani ini semua. Bisa mengikuti Rasulullah SAW. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Abdul Kafi. Sama-sama. Silakan duduk kembali. Bu, mudah-mudahan kita bisa ikutin Rasulullah ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah berikutnya langsung aja ada Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini sebenarnya
sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Sekarang kan orang dikit-dikit marah, dikit-dikit Ya, tersinggung. betul, Mbak. Postingan-postingan dia merasa gitu. Padahal sebenarnya itu bukan buat dia juga. Bukan buat dia. Ustadz, ini kadang kan yang namanya orang tersinggung, tadi seperti yang udah dibahas, sakit hati itu kan sebenarnya manusiawi nih Ustadz. Manusiawi. Tapi kadang juga kita bahkan nggak kenal aja sama orangnya, kita bisa benci sama dia, itu kan aneh. Iya. Nah itu yang kadang bahaya. Nah jadi sebenarnya cara mengatasi atau menghilangkan sifat dendam yang ada dalam diri kita tuh seperti apa sih Ustadz? Mohon izin. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, jawab yang kencang ya. Mau kaya? Mau. Yang kencang. Mau kaya? Mau. Mau bahagia? Mau. Mau sukses? Mau. Miliki 3. Perasaan senang. Orang tidak perlu tahu kalau kita punya utang. Ya. Tetap senyum ya, Bay ya. Orang tidak mesti tahu kalau kita punya masalah. Yang kedua, tidak ada musuh. Berdamai. Maafkan. Aku sudah maafkan sebelum kau berbuat itu. Dan yang ketiga, syukuri nikmat. Itu kaya. Amin. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita bahas bagaimana supaya kita meminta maaf kepada orang yang dendam sama kita. Yang sekarang ini kita. Bagaimana kalau dendam itu adanya pada diri kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita ada perasaan dendam, sakit hati sama orang? Yang pertama, maafkan dia dan terima dengan lapang dada sejak pertama kali kita sakit hati. Langsung maafkan. Kata Nabi, ingat kebaikannya, lupakan keburukannya. Ingat apa? Kebaikannya, lupakan keburukannya. Itu kata Nabi, supaya kita tidak dendam. Dan ingat keburukanmu, lupakan kebaikanmu. Jadi itu, ingat keburukanmu, lupakan kebaikanmu. Sehingga menghadirkan pikiran positif yang luar biasa supaya kita artinya apa? Tidak sakit hati. Karena sebenarnya yang rugi ketika dendam adalah diri kita. Tidak bisa tidur. Bisa jadi yang kita dendami udah tidur nyenyak. Kita tidak tidur. Kita sakit hati. Ya udah tidur. Wow. Apalagi bermuhasabah dan beristighfar. Muhasabah, introspeksi. Mungkin memang saya yang salah. Mungkin saya yang salah. Mungkin ini bisa jadi ini adalah teguran dari Allah buat saya. Bisa jadi ini pembelajaran kepada saya. Ketika kita ditipu, tidak usah sakit hati. Tidak usah marah. Ketika kita marah berarti rugi 2 kali. Sudah ditipu, marah lagi. Lebih baik bangkit. Ayo. Enak itu kalau seperti, ini sudah pembelajaran. Bahwa saya tidak usah terlalu banyak percaya sama orang. Terlalu percaya apalagi namanya bisnis dan sebagainya. Harus namanya ada pencatatan. Ada namanya gini. Itu harus begitu. Sehingga ada pembelajaran berikutnya. Lalu ingat kepada Allah. Ketika orang ingat kepada Allah, tenanglah hatinya. Apalagi diiringi dengan zikir dan doa. Tadi Ustaz Abdul Kafi, tadi sudah luar biasa. Tadi menjelaskan tentang doanya sehingga kita bisa tenang. Jadi luar biasa. Orang yang tidak ada dendam itu enak. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Bu. Jadi tadi Ustadz Maulana udah menjelaskan ya Bu, gimana sih caranya mengatasi dendam kita, memaafkan ya Bu ya. Memang kelihatannya susah Bu, tapi ketika kita berhasil melewati itu Bu, dengan kesabaran kita, Masya Allah rasa leganya luar biasa. Dan juga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah jamaah berikutnya langsung saja nih Kang Asep akan mempraktekkan bersama bintang tamu dengan Karamita Nasution. Mohon izin Kang, boleh tengah bersama saya. Karamita boleh ke tengah bersama saya. Mbak Mita ya. Panggilannya siapa? Mbak Mita. Usia berapa? Harus banget nih. Enggak harus. Oke, Mbak Mita tadi pernah bicara, pernah dendam ya. Pernah dendam. Kalau sekarang masih enggak? Masih merasakan, kalau ingat namanya, kemudian kalau ingat lihat wajahnya, masih ada perasaan enggak nyaman atau perasaan ingin balas atau bagaimana rasanya sekarang ini? Yang menyiksa membuat kita bisa jadi ingin sukses, dikasih rezeki, dikasih sukses, tapi itu merupakan penghambat pada diri kita. Ada nggak perasaannya? Sebenarnya kalau misalnya dendam sih enggak sih, cuman karena udah kejadiannya udah lumayan lama kan, jadi kayak udah ya udahlah gitu. Tapi sebenarnya enggak 100%, belum 100% ikhlas gitu lah. Iya.
Betul, memang ikhlas itu kan tadi mudah ya kata Ustadz juga mudah diucapkan, Tapi lakuinnya susah banget. ngerealisasikannya susah. Nah, maka dari itu dengan hipnoterapi Islami ini, insya Allah mudah-mudahan dengan memasukkan langsung ke hati, disangkutkan kepada Allah, kemudian ya untuk apa lagi, itu lebih mudah biasanya untuk menerimanya, rasa ridho, ikhlas dan melihat hari ini sampai ke depan ke surga sana. Kira-kira kalau kita bantu untuk terapi, Kak Mita siap? Siap insya Allah. Insya Allah ya, tinggal rumusnya cuma 3 aja kalau mau berhasil berhasil oleh Allah. Terapi ini yang pertama, ingin berubah ya Allah saya capek kayak gini, ingin kembali semangat lagi, ingin bangkit lagi. Ini seperti itu. Yang kedua ikutin terapinya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah husukkan pikiran, perasaan, tubuh sedang hadir, dilihat oleh Allah di ruangan ini, sedang bicara dengan saya dan bermohon 100% kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membolak-balikkan hati kita supaya sehat lahir dan sehat batin. Siap ya? Nah, boleh ininya saya pegang? Ya silakan. Mohon maaf Pak Ustadz. Nah tangannya seperti ini. Ya baik. Agak renggang sedikit. Oke sedikit lagi ke sini. Nah, sini lagi. Oke kecilin lagi. Baik. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan lewat mulut. Kak Mita gak usah bicara apa-apa. Tarik nafas. Keluarkan lewat mulut. Rasakan Allah sedang melihat, mendengar. Tarik nafas. Tutup matanya, tangannya tetap seperti itu dan niatkan dalam hati, ya Allah saya ingin lebih semangat lagi, ingin sehat lagi, ingin dibahagiakan lagi oleh-Mu, wahai Allah. Tarik nafas sekali lagi. Tutup matanya lagi lebih dalam dan dengarkan kata-kata saya. Apapun yang saya katakan menjadi sebuah kenyataan, keyakinan yang diyakini kebenarannya demi kesehatan, kebahagiaan, lebih dekat lagi sama Allah yang sudah hijrah ini. Pada hitungan ketiga, sebentar lagi saya akan berikan energi di antara kedua tangan Mbak Mita. Energinya bentuknya balon gas. Warnanya kesukaan Mbak Mita terserah. Ya, dan nanti pada hitungan ketiga, balon itu saya akan pompa. Setiap saya pompa, bayangkan dan rasakan semakin besar balonnya, sebesar keinginan Mbak Mita untuk hijrah semakin dekat lagi ke Allah. Untuk semakin sehat lagi lahir batinnya. 1, 2, 3. Makin besar rasakan bagus. Makin besar saya pompa lagi semakin besar. Bagus sekali, semakin besar rasakan dan bayangkan semakin besar. Sebesar keinginan untuk semakin merasakan sehat, senyum, bahagia ke depannya. Semakin besar lagi, bagus. Bagus, semakin besar lagi. Rasakan Allah semakin mulai, semakin besar lagi, bagus. Bagus sekali, saya tambah lagi semakin besar lagi energinya. Semakin besar, bagus. Semakin besar lagi, semakin bagus, bagus sekali. Semakin besar lagi, ya bagus, semakin besar. Sebesar keinginan untuk merasakan sehat dan bahagia ke depannya. Semakin besar lagi, bagus sekali. Semakin besar, semakin cepat besarnya, semakin besar. Semakin besar bayangkan, rasakan. Semakin besar, bagus sekali. Rasakan dan bayangkan semakin besar. Bagus, semakin besar. Pada hitungan ketiga, jatuhkan tangannya. Pada saat jatuh maka kendorkan seluruh tubuhnya. Dan sekarang 1, 2, 3, jatuhkan tangannya. Tidur, tidur semakin dalam lagi, tidur. Tidur semakin dalam lagi, bagus sekali. Semakin dalam lagi, dengarkan musiknya. Dengarkan musiknya lebih rileks, lebih santai. Rasakan Allah sedang melihat kita, sedang menyaksikan kita. Dan 1000 kali lipat lebih lelap dari sebelumnya. Jangan tidur nyenyak, lebih rileks, santai, nyaman. Tidur lagi, bagus. Lebih dalam lagi tidurnya, bagus sekali. Lapor ke Allah, ya Allah saya ingin lebih sehat lagi. Saya ingin lebih bahagia lagi bersamamu ya Allah. Saya capek membawa perasaan gak bagus ini. Perasaan lelah, capek. Merasakan perasaan dendam ini. Sakit hati ini. Dan sekarang coba bayangkan ayah Mbak Mita di depan Mbak Mita. Yang begitu cinta kepada Mbak Mita, bayangkan. Begitupun di sebelah kiri, bayangkan ada ibu, wajah ibu dan ayah di depan. Yang begitu sangat luar biasa. Pengorbanannya kepada Bu Mita dan beliau sedang menangis bahagia. Karena makasih nak engkau telah hijrah, engkau telah berbuat baik. Dan saya hitung dari 5 mundur ke 1 sambil membayangkan ayah dan ibu. Setiap hitungan membuat semakin rileks, santai, nyaman, kendorkan tubuhnya. 5, 4,
Semakin dalam lagi, 3 100 kali lipat lebih lelap dari lebih sebelumnya. Dan 100 kali lipat lebih nyaman, kendorkan tubuhnya. Biarkan aliran darah semakin lancar. Biarkan semakin lancar aliran darahnya, semakin nyaman. Dengarkan kata-kata saya, apapun yang saya katakan menjadi sebuah kenyataan keyakinan yang dia yakini kebenarannya. Mbak Mita, rasakan Allah sedang melihat, mendengar, menyaksikan yang begitu sayang kepada kita. Yang mengurus kita setiap saat. Yang mengalirkan darah, mendetakkan jantung. Kemudian memberikan nafas setiap saat. Sudah belasan bahkan puluhan tahun kita diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan Allah sangat sayang kepada kita. Andai kata Mbak Mita merasakan orang tua sayang kepada Mbak Mita, ketahuilah bahwa Allah jauh lebih sayang kepada Mbak Mita. Rasakan, bayangkan, dengarkan suara saya baik-baik. Mulai saat ini dan seterusnya, Mbak Mita memilih untuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kanan ini, bayangkan jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke arah surga. Bayangkan di sebelah kiri itu bayangannya adalah jalan ke arah neraka. Yang disuruh oleh iblis ke neraka, disuruh oleh Allah ke surga. Dan pastikan Mbak Mita pasti memilih yang kanan, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Dengarkan kalimat saya. Kata Allah, maafkan dia. Karena aku, kata Allah, maha memaafkan, maha pengampun sebanyak apapun kesalahan engkau. Dan aku sangat rindu engkau ke surga, wahai hambaku. Tapi iblis tidak rela kalau kita ke surga. Iblis mengatakan apa? Udah gak usah dimaafkan dia. Udah gak usah, kamu tetap aja dendam aja dia. Balas dia, kata si iblis. Karena iblis gak rela kalau kita ke surga. Iblis ingin kita ke neraka. Dan iblis senang banget kalau kita menderita setiap saat gara-gara kita membenci, mendendam. Dan mulai saat ini dan seterusnya, bayangkan jalan ke surga. Apakah Mbak Mita memilih untuk ke jalan yang kanan kalau ia anggukan kepalanya? Apakah Mbak Mita memilih jalan kepada surga kalau ia anggukan kepalanya? Oke. Dan iblis paling suka kalau ada anak Adam, hambanya Allah, sakit lahir dan batinnya, sakit tadi jantungnya, lambung, menyerang diabetes, migrain, vertigo. Dia senang iblis itu karena kita kalau sakit itu jadi jauh ke Allah. Kalau sakit kita gak bisa sholat, gak bisa silaturahmi, itu senang dia. Dan si iblis itu senang menggodanya. Oleh sebab itu mulai saat ini dan seterusnya, Mbak Mita maafkan dia. Karena memilih untuk sehat, memilih untuk kepada Allah, memilih untuk kepada surga. Kalau mengerti anggukan kepalanya. Dan sekarang pada saat buka mata nanti, plong, seger, semangat, senyum, optimis. Setiap menyebut asma Allah semakin senang, semakin optimis. Kalau mengerti anggukan kepalanya. Baik, saya hitung 1 sampai 5, pada hitungan kelima buka mata. 1, 2, tarik nafas. 3, keluarkan yang buruknya. 4, tarik nafas lagi. Dan 5, buka matanya lebih segar, lebih fresh lagi, lebih semangat lagi. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Subhanallah, luar biasa. Masya Allah. Oke, gimana Mbak Mita? Gimana Kak Yang dirasa perasaannya sekarang ke depan. setelah melakukan hipnoterapi Islami dari Kang Asep? Kayak lebih ringan aja kayaknya. Lebih ringan. Lebih Kemudian ringan. apa? Memilih untuk masih mendendam kepada orang itu atau benci atau ini, atau mau memilih dari jalan Allah ke surga? Insya Allah yang pasti maunya ke surga kan semuanya juga. Memilih untuk masih mendendam, sakit, atau memilih sehat? Sehat tuh sih. Oke, hari ini ke depan bagaimana yang akan dilakukan? Insya Allah saya bisa ini nih. Mulai sekarang dengan izin Allah, apa yang mau dilakukan mulai saat ini? Rasanya. Lebih berusaha untuk ikhlas dan positif aja, walaupun maksudnya nggak gampang, tapi kayak sebenarnya kayak di pikirannya udah tahu tapi realisasinya nggak segampang itu. Tapi insya Allah mulai hari ini harus bisa. Subhanallah, alhamdulillah, dengan izin Allah ya. Oke,
Terima kasih Mbak Mita. Makasih juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ibu-ibu boleh tepuk tangannya sekali lagi Bu. Masya Allah. Terima kasih banyak. Buat Kamita silakan duduk kembali. Nah Kang Asep mungkin boleh sedikit kesimpulannya nih Kang Asep atas tadi praktek yang udah kita lakuin. Oke, praktek tadi itu para pemirsa di rumah dan jamaah Islam itu indah bahwa semua perasaan itu, benci, cinta, kemudian dan lain sebagainya, rasa-rasa apapun itu adanya di dalam pikiran bawah sadar. Dan mengendalikan pikiran bawah sadar itu 88%. Oleh sebab itu, andai kata susah pada saat sadar dikasih nasihat, maka dalam posisi, bukan tidak sadar, dalam posisi rileks tadi seperti tadi. Kenapa? Supaya langsung masuk mengakses ke dalam hati nurani, ke kolbu, sehingga bisa merealisasikannya dengan lebih mudah. Dan ingat, kalau kita sakit, maka berobatlah, ikhtiarlah terus di jalan yang Allah ridhoi, dan jiwa kita yakin 100% kepada Allah yang maha penyembuh, yang maha membolak-balikan hati, dan semoga kita bahagia seterusnya. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kang Asep. Sama-sama Mbak. Ya jamaah yang dirahmati Allah, tadi praktek tadi menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, bahwa Allah adalah maha membolak-balikan hati seperti tadi kata Kang Asep. Dan insya Allah nanti buat jamaah di rumah yang masih penasaran, nanti akan ada hipnoterapi Islami untuk membantu kita dalam mengatasi rasa dendam yang berlebih. Nah bahkan bisa membantu menyembuhkan penyakit yang diakibatkan rasa dendam. Nah pokoknya jamaah yang dirahmati Allah, jangan kemana, tetap Islam itu indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah.